kalau kita melihat tentang kehidupan lebah, apa yang bisa kita tiru? Tentang kerja sama dengan dia. Jadi seekor lebah itu dia membangun sebuah rumah, melakukan sebuah pekerjaan dengan cara berkolaborasi. Jadi ini masih ada dengan kaitan kita sebentar. Kita juga sebentar akan melakukan pembelajaran yang dimana di sini kolaborasi antara kalian dengan teman-teman kelompok itu bisa terjaga dengan baik, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah karya atau hasil dari apa yang kita diskusikan. Kemudian masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah di YouTube? Salah satunya apa? Data waktu. Apalagi? Jadi kelas. Apalagi? Aktif ya. Jadi ketika nanti ada guru yang menjelaskan, kalian fokus untuk memperhatikan. Oke. Jadi pembelajaran kita sebentar itu mengenai laporan hasil observasi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu menentukan fakta maupun opini dalam laporan hasil observasi ya. Kemudian harapannya ketika kalian sudah mampu menerapkan tentang laporan hasil observasi, kalau dalam kehidupan jurnalis itu kan ada yang namanya wartawan. Kalau wartawan dia membuat sebuah berita, otomatis dia harus mampu membedakan mana fakta, mana opini. Yang fakta itulah yang dia jadi diberitakan. Kalau fakta kan artinya sudah jelas, kalau opini masih belum jelas. Kalau sesuatu yang sifatnya opini itu diberitakan, itu bisa menimbulkan hoak jadinya. Tapi kalau fakta yang betul-betul kenyataan, itulah yang nyata. Jadi berbicara mengenai observasi, tentu kalian sudah pernah belajar di SMP. Ada yang bisa mendefinisikan observasi, arti observasi? Ya. Kalau misalkan kalian lihat motor lewat, kalian lihat, kalian cuek, itu observasi tidak? Tidak ya. Tapi kalau misalkan kalian diberikan tugas, misalkan di lahan pertanian, disuruh untuk melihat tanaman, kemudian mengidentifikasi ini terserah penyakit ini, solusinya kira-kira seperti itu, observasi tidak? Observasi. Jadi di sini adalah observasi itu adalah sesuatu yang diamati kemudian diteliti ya. Ya, satu orang yang bisa memberikan pengertian mengenai laporan hasil observasi siapa? Adi belakang tinggal dibaca. Siapa yang akan? Ya, silakan Dewi. Laporan hasil observasi merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek yang hasil pengamatannya berupa klasifikasi tentang deskripsi umum dan bagian dari objek yang menjadi pengamatan. Oke. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa lembar hasil observasi itu merupakan sesuatu yang diamati dan diteliti ya. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi itu dibagi menjadi 3 ya. Saya akan bisa membaca. Semuanya Pak? Ya bisa. Pernyataan umum berupa informasi umum sekitar objek. Isi atau deskripsi bagian berupa aspek-aspek laporan yang terkait dengan objek yang diamati. Deskripsi manfaat yang bersifat opsional. Oke, sudah ya. Berarti struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum maksudnya begini: kalau kita membuat laporan hasil observasi tentang perpustakaan, perpustakaan itu berarti kan sifatnya umum ya. Perpustakaan adalah sebuah tempat untuk melakukan aktivitas membaca misalkan umum. Kemudian bisa ada deskripsi bagian. Jadi bagian-bagian itu adalah di dalam perpustakaan ada apa saja? Ada lemari, ada buku, ada papan tulis, itu namanya
deskripsi bagiannya. Kemudian juga ada deskripsi manfaat. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk belajar atau mencari sumber belajar melalui sebuah buku. Oke. Jadi untuk kaitan kita sebentar itu adalah menganalisis teks yang berupa fakta atau opini. Jadi nanti ada yang kelompoknya kelompok audiovisual, kelompok visual dan kelompok teks ya. Di estetik ya, di estetik artinya adalah dia menganalisis sebuah teks. Nanti di situ yang kalian akan tentukan mana kalimat fakta, mana kalimat opini. Masih bisa bedakan fakta dan opini? Kalau fakta sifat yang karena sifatnya masih belum jelas ya, masih ada kurang lebih. Kalau misalkan juga Amar tahun depan mau menikah, itu kan sifatnya fakta atau opini? Opini, karena masih belum tentu ya. Oke. Kira sudah jelas. Jadi silakan nanti kalian berbagi kelompok ya. Silakan. Dan drone tuh?
Ya, silakan. Saya dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kumbang koksi adalah salah satu jenis serangga dari ordo Coleoptera. Kumbang ini dapat ditemukan di seluruh dunia. Kumbang ini lebih dikenal dengan nama kumbang kepit. Kumbang ini memiliki cara unik dalam mempertahankan diri. Kumbang ini akan berpura-pura mati dan membalikkan tubuhnya bila merasa terancam bahaya. Alasan: di dalam lingkungan, kumbang koksi mempunyai warna sesuai dengan yang dijelaskan dalam teks. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok. Oke, selanjutnya kelompok audio visual. Visual akan mempresentasikan terkait diskusi kelompok kami. Lebah madu, Apis mellifera, merupakan hewan yang hidup berkoloni. Apis mellifera merupakan hewan yang hidup berkoloni. Menurut National Geographic, anggota koloni lebih dibagi menjadi 3, yaitu lebah pekerja, ratu, dan drone atau lebah madu. Lebah pekerja bertugas mencari makanan, membangun sarang, melindungi sarang, dan membersihkan sarang. Akurat dan sesuai dengan kenyataan, yaitu lebih hidup dengan cara berkoloni atau berkelompok. Oke, tepuk tangan buat kelompok audio. Sekarang langkah pada kelompok selanjutnya. Silakan diperhatikan hasil diskusinya. Audio visual kinestetik. Saya dari kelompok audio visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kumbang tentara atau Cantharis lupa merupakan kumbang yang memiliki habitat di dalam pohon kayu. Kumbang tentara merupakan serangga yang memangsa telur dan larva kumbang. Kepala dan abdomen kumbang tentara berwarna orange, merah, atau kuning. Alasan karena kumbang tentara memiliki habitat sesuai dengan kenyataan sekeliling, yaitu tinggal di dalam pohon kayu. Sekian presentasi kami, sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Tentang bagaimana membedakan kalimat fakta dan opini. Ya, dari kegiatan tadi ada yang kurang dimengerti? Sudah jelas semua? Jelas. Oke, sudah jelas semua. Berarti sebelum pembelajaran kita diakhiri, kita minta satu orang untuk menyimpulkan ya. Oke, jadi sekarang kita kembali ke kelompok dulu. Oke, kembali ke barisan awal ya. Oke, silakan disimpulkan satu orang. Laporan hasil observasi merupakan sebuah laporan berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek yang hasil pengamatannya berupa klasifikasi tentang deskripsi umum dan bagian dari objek yang menjadi pengamatan. Oke, tepuk tangan dulu buat Mesia. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mengenai laporan hasil observasi, yang dimana laporan hasil observasi adalah sebuah laporan yang kita buat, yang kita tulis berdasarkan pengamatan dan penelitian kita secara langsung. Oke, jadi pembelajaran kita selanjutnya nanti ada yang KPD yang dibagikan. Nanti silakan kalian kerjakan di rumah sesuai dengan persoalan menurut. Oke, untuk pembelajaran ini cukup sekian. Nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Jadi sebelum pulang